maaf Pak, apakah saat seseorang sudah memasuki usia 55 dan telah menjalani pekerjaan permanen, tapi di PKWT berkali-kali, karena udah usia tersebut, bagaimana, apakah ini bisa dikecualikan? Baik, jadi ceritanya beliau menanyakan nih, kalau orang udah sampai usia pensiun nih, 55 misalkan, dia pekerjaannya adalah pekerjaan yang tidak bersifat sementara, jadi permanen. Ya. Tapi setelah itu dia di PKWT itu berkali-kali dengan alasan karena usianya udah pensiun kan gitu. Ini bisa jadi perkecualian nggak? Enggak. Ya, enggak. Ini bukan perkecualian Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena urusan PKWT, hubungan kerja PKWT tidak ada memberikan perkecualian di samping jenis dan sifat pekerjaannya sementara. Yang kedua, kalau dia sudah pensiun boleh PKWT. Nggak ada. Hukum PKWT tetap berlaku, tetap berjalan padanya, meskipun dia udah lewat usia pensiun. Dia habis di PHK karena usia pensiun, kemudian di rehire, ya kan, dipekerjakan kembali. Status kerjanya apa? Ya lihat pekerjaannya apa dulu. Ya. Pekerjaannya kalau bersifat sementara boleh PKWT, kalau pekerjaannya tidak bersifat sementara nggak boleh PKWT. Berarti permanen. Pak, pekerjaannya sama seperti pekerjaan yang dia lakukan sebelum pensiun, ya udah berarti permanen. Nah kalau permanen kan berarti nanti dia waktu di PHK lagi pada pesangon. Iya memang. Ya. Maka pertanyaan saya biasanya untuk perusahaan yang melakukan PHK karena pensiun tapi setelah itu dipekerjakan kembali dengan alasan untuk menjadi kontrak, saya justru balik bertanya ke mereka, ngapain di PHK? Diperpanjang aja nggak apa-apa. Loh Pak, kan kalau udah usia pensiun kan wajib di PHK. Yang bilang wajib siapa? Kalau kita kembali pada perundangan ya Bapak Ibu, lagi-lagi di sana bunyinya perusahaan dapat melakukan PHK karena usia pensiun. Bukan perusahaan wajib melakukan PHK. Ya. Nah ini yang perlu diperhatikan. Nah yang bakal seru adalah kalau ternyata di dalam peraturan perusahaan atau PKB-nya dengan gagah berani perusahaan dan serikat pekerja yang membuat PKB itu menyatakan dalam hal karyawan telah mencapai usia pensiun maka perusahaan wajib mem-PHK. Wah, ini dia. Ya. Klausa ini yang beresiko tinggi. Beresiko tingginya kenapa? Karena ini berarti menghilangkan fleksibilitas yang diberikan oleh undang-undang. Ya. Menjadi wajib kan? Orang undang-undangnya bilang dapat, kok tiba-tiba berani-beranian PKB bilang wajib. Terus nanti harus siap-siap pasal ini dipertentangkan dengan pasal 124 kalau nggak salah di Undang-Undang 13 yang bilang bahwa ketentuan PKB tidak boleh bertentangan dengan perundangan. Yang disebut bertentangan adalah kalau dia menjadi lebih rendah daripada perundangan, ya, atau menjadi lebih rendah daripada perundangan. Nah ini yang harus dikaji, apakah menyatakan wajib tadi menjadi lebih rendah merugikan karyawan atau tidak. Nah dalam setiap kasus bisa jadi berbeda. Bagi karyawan yang memang sebenarnya pengen di PHK, pengen dapat duit, maka sebenarnya itu menguntungkan. Tapi bagi karyawan yang sebenarnya dia nggak pengen di PHK dan dia masih kuat bekerja, dia belum membutuhkan uang itu, maka sebenarnya pasal itu merugikan. Maka bagi karyawan tersebut, pasal tersebut menjadi batal demi hukum. Ya. Nah ini makanya kalau saya menyarankan kepada perusahaan yang seperti ini, saya bilang kalau memang belum siap untuk mem-PHK, ya jangan di PHK. Bikin aja perjanjian bersama, disepakati bahwa ditunda ya PHK-nya, PHK pensiunnya ditunda 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi, nah kan? Terus dikasih apa sebenarnya alasan perusahaan menunda PHK-nya. Biasanya yang sering saya temui, mayoritas alasannya adalah belum ada penggantinya. Nah kalau alasannya adalah belum ada pengganti, sebenarnya yang patut disoroti, disalahkan, bertanggung jawab dan diberi surat peringatan adalah orang HRD. Ini kan masalah regenerasi, Pak. Manpower planningnya bagaimana ya? Manpower planningnya bagaimana? Pengelolaan manpower planningnya oleh Departemen HRD bagaimana? Yang punya statistik data karyawan kan HRD. HRD yang tahu bahwa manajer keuangan di perusahaan saya ini tahun depan pensiun. Kok ya nggak siap-siap dari sekarang gitu. Rekrut Sinteyong gitu ya. Nah jadi artinya terjadi masalah dalam proses pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan Bapak Ibu. Ya.
Dan kalau masalah ini adalah masalahnya di Departemen HRD, dalam hal ini masalah regenerasi tadi, succession plan, maka jangan menambah resiko baru bagi perusahaan. Jadi kalau misalkan posisinya direktur accounting, GM accounting misalkan, ya sebenarnya kan bisa dicari di luar. Kalaupun belum ada posisinya, misalkan kan bisa dipromot dari yang bawah atau asistennya. Kalau dianggap masih belum dipercaya, sementara sambil nyari bisa juga di outsource dulu pekerjaan itu, pengawasan manajerialnya, di outsource dulu pada konsultan misalkan, sambil mencari penggantinya yang di level GM tersebut. Banyak cara tanpa membuat resiko baru bagi perusahaan. Ya, nah ini biasanya perusahaan-perusahaan pakai alasan seperti ini. Ya, nah kalaupun misalkan dia memang harus diperpanjang, maka berikan target-target nih. Targetnya bukan hanya kepada si karyawan, tapi lebih fokus saya kepada orang HRD. Berapa lama dia bisa cari penggantinya? Kalau nggak bisa manual pangkat, ya pakai hunter. Pakai hunter. E-Growth DHM itu juga melakukan kegiatan itu. Nyariin. Posisi jabatan sulit ya kalau untuk pakan dengan kemudian dengan. Sebenarnya sulitnya itu bukan kompetensi, Pak. Ya. Sulitnya adalah trust. Ya, trust. Nah, manajemen yang tidak siap dengan perubahan ini yang susah. Karena manajemen juga harus sadar bahwa karyawannya dia usia bertambah dan akan ada ujungnya. Kebetulan ujungnya ini dia masuk usia pensiun. Apa yang akan terjadi apabila ujungnya ternyata tiba-tiba meninggal dunia di tengah masa kerjanya, belum sampai usia pensiun. Nah kan, manajemen harusnya sudah siap. Itu kan manajemen risiko namanya. Ya, risk management itu harus diperhitungkan oleh manajemen yang benar. Ya, jadi sekali lagi itu bukan perkecualian ya Bapak Ibu. Nggak ada perkecualian untuk usia pensiun. Sehingga tetap berlaku hukum PKWT dan hukum PKWTT-nya. Demikian, terima kasih.